puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa pasti ya. Saya bersyukur ini pertama kali saya ada di tempat ini. Bapak Ibu terima kasih buat undangannya Bapak Ibu Gembala ya. Perkenalan dulu ya, tadi di ibadah 1 udah sih perkenalan, tapi ibadah 2 belum ya. Saudara, nama saya Yolanda, saya biasa dipanggil Ola. Saya ibu dari 3 anak laki-laki, umur 31, 30 dan umur 27 tahun ya, bujangan semua, puji Tuhan saudara ya. Jadi di hidup saya dipercayakan 4 orang imam. Saya sama suami sama-sama melayani ya di sebuah gereja perintisan baru 6 tahun saudara. Tapi kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Nah saudara, hari ini bukan tentang saya, tapi hari ini tentang Tuhan itu luar biasa. Saya percaya setiap kita yang mengenal Tuhan kita, jadi mengenal siapa kita gitu ya. Kalau tadi pagi saya berbicara tentang kesepakatan, bicara tentang heaven on earth, bicara tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Tadi saya kok digerakkan sama Roh Kudus untuk ibadah 2 ini bicara hal yang lain gitu ya. Nah saya mau berbicara tentang yang namanya do not limit God. Sering kali saudara, Tuhan itu, saya mau katakan gini, Tuhan itu tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ya, tapi seringkali yang membatasi Tuhan itu adalah keterbatasan kita. Setuju gak? Ya, Tuhan itu tidak terbatas, tetapi seringkali yang membatasi Tuhan itu adalah kita sendiri. Bahkan saya mau katakan begini, keterbatasan kita di dalam mengenal Dia, keterbatasan kita di dalam mengenal kasih-Nya, janjinya, itu membatasi kita di dalam menerima kasih dan janjinya. Bilang yuk kiri kanannya, makanya Alkitab dibaca. Ya, oke. Ya, itu kadang-kadang yang jadi batasan. Nah, ini kita lihat nih ya. Saya percaya kita mau mengakhiri tahun 2025 finishing strong dan dengan ucapan syukur masuk tahun yang baru. Karena buat Tuhan gak ada yang mustahil. Begitu juga buat setiap kita yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Kita lihat do not limit God atau jangan batasi Tuhan. Di dalam Mazmur 78 saudara. Mazmur 78 ayat 40 sampai 41 saya ambil dari firman Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan, ini waktu bangsa Israel di dalam perjalanan mereka di padang gurun ya saudara ya. Dikatakan begini, betapa sering mereka memberontak terhadap Dia selama tahun-tahun yang mereka lewatkan di padang gurun. Ya, berkali-kali mereka berpaling dari Allah dan mencobai Dia sehingga menimbulkan amarahnya dan membatasi berkat-berkat. Saudara, kemarahan Tuhan tuh bukannya marah terus gue gak mau lagi malu gitu. Gak kayak gitu, Tuhan gak kayak gitu. Karena God is love. Dia marah tuh kesel gini, aduh gue udah siapin yang terbaik kok lu gak bisa percaya sih sama gue gitu loh. Kesel gitu, bilang kiri kanannya kesel. Gitu loh. Maksudnya gini loh, Tuhan udah siapin segala sesuatunya, Tuhan kepengen kita nerima. Tuhan kepengen kita nikmatin. Tapi Tuhan sekalipun murah hati, bilang kiri kanan yang gak murahan. So we have to to believe, to receive gitu loh. Kita perlu percaya untuk menerima. Itu saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, menimbulkan amarahnya dan membatasi berkat-berkatnya. Kalau kita lihat ya saudara ya ayat ini ya. Karena persepsi yang salah dari para pemimpin. Tuhan bilang kita kepala loh. Bilang kiri kanannya, kamu tuh semua pemimpin loh. Ya kan? Pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di gereja, pemimpin di pekerjaan, di teman-teman. Tuhan bilang engkau adalah kepala bukan ekor. Artinya
Kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus memberi dampak, harus memberi pengaruh di kerjaan, di sekolah, di kuliah, di pelayanan, gitu maksudnya, ya, saudara ya. Karena persepsi yang salah tentang Tuhan, satu generasi hilang di padang gurun, gak masuk tanah perjanjian. Dan saya dapetin ini loh saudara, ikut Tuhan bagus, melayani bagus, ke gereja bagus. Tapi saudara dan saya, kita perlu, tadi saya dengar ya Pak ya, di tempat ini ada apa tadi, membaca sama membahas ya Pak ya. Membaca, merenungkan, membahas sama-sama. Saudara, yang jadi kelemahan kita tuh kita suka gak mau upgrade. Ya gak? Kita suka gak mau upgrade cara pandang kita. Pengenalan kita kan Tuhan. Bilang kiri kanannya gak boleh males. Karena iblis tuh rajin banget mencobai kita. Kita tuh gak boleh males. Kita perlu mengupgrade. Saudara aja handphone kalau gak di-upgrade lemot. Betul gak? Kita perlu mengupgrade supaya bisa dapat yang baru gitu loh. Pengenalan, pengetahuan perlu di-upgrade. Cari Tuhan. Belajar tentang Tuhan supaya apa? Kita tidak membatasi dia. Karena dia tidak terbatas. Tadi pagi saya katakan saudara ya, banyak dari kita percaya sama Tuhan, tapi kita gak percaya sama jalannya. Betul kan? Makanya tadi ada pujiannya gimana? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Percaya sih sama Tuhan, cuma jalannya aduh. Bilang yuk kiri kanan, makanya lu sering gak taat kan? Ya kan? Percaya sama Tuhan, kok gereja rajin, pelayanan rajin, tapi gak taat. Kenapa? Jalannya gak kita ngerti. Bilang dong kiri kanannya, otak kita segede bapau. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong dan menyingkapkan. Dan waktu Roh Kudus menolong dan menyingkapkan saudara, kayaknya gak masuk akal. Ya gak sih? Tapi ya itulah Tuhan. Ya saudara, lanjut ya. Next, gambar berikutnya. Saya minta tolong dibantuin ya. Nih. Jadi waktu bangsa Israel tuh ya, kan mereka udah diberi kemerdekaan sama Tuhan. Dikasih hidup yang baru, gak jadi budak lagi, jadi orang-orang yang merdeka. Kayak kita ya. Saudara, tapi di dalam perjalanan mereka di padang gurun, saudara, itu mereka bilang gini, mau lihat dulu lah. Padahal Tuhan bilang ya, hidupmu itu bukan karena melihat, karena percaya. Mereka bilang gak bisa Musa. Ayo 12 pengintai dari setiap suku. Mau lihat dulu tanah perjanjian modelnya kayak apa. Gitu loh saudara. Ya, jadi dikirimlah 12 pengintai. Saudara, yang dua Yosua sama Kaleb, mereka masuk tanah perjanjian kan, tahu kan ceritanya ya. Karena mereka bilang sekalipun musuhnya gede-gede, tapi Tuhan sudah memberikan tanah itu kepada kita, kita pasti menang gitu katanya, ya kan? Karena mereka percaya sama firman saudara. Yang 10 bilang gini loh, nih Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Siapa yang lihat dirinya kayak belalang? Dirinya sendiri. Siapa yang lihat dirinya lemah? Dirinya sendiri. Siapa yang lihat dirinya gak bisa apa-apa? Dirinya sendiri. Betul gak? Tuh. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Karena dia lihat dirinya kecil, dia bilang musuh juga ngelihat saya kecil. Saudara, di dalam kitab Yesaya itu ada tertulis loh. Nanti kalau saudara ketemu sama iblis di judgment day, saudara akan kaget, lu segini doang. Ternyata Tuhan tuh tidak pernah menciptakan iblis. Yang ciptain iblis siapa? Bilang kiri kanannya, pikiranmu sendiri yang suka ngegede-gedein. Saudara, saya mau bilang begini. Di dalam kehidupan, hidup ini pilihan. Which one you magnify? Apa yang menjadi fokusmu, itu yang menjadi besar dan akan menjadi kuat di dalam hidupmu. Kalau engkau suka gede-gedein masalah,
Kalau engkau suka gede-gedein setan, itu yang akan jadi kuat, yang akan jadi dominan di dalam kehidupanmu. Bilang kiri kanannya, kamu yang pilih, yang mana yang mau jadi besar. You want to magnify God, or you want to magnify your own problem? Nih, mereka lihat diri mereka seperti belalang. Jadi mereka sendiri yang membatasi. Kadang-kadang nih, ini bilang kiri kanannya, ini mesti bertobat nih. Pikiran kita nih, ya saudara. Kalau saya perhatiin gitu ya, pikiran nih kalau kita nggak kuasai, kalau kita nggak upgrade untuk jadi pikiran Kristus gitu ya. Bersepakat dengan pikiran Kristus, saudara. Ini tuh liar banget loh, bisa kemana-mana, saudara. Ya, makanya kita harus tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Salah satu contohnya, saudara, tadi kan saya bilang ya, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Saya lagi perhatiin, saudara ya, kenapa kalau di Inggris nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, nggak ada gondoruo, nggak ada babi ngepet, nggak ada wewe gombel. Yang ada di Inggris apa? Oh, Dracula gitu. Kok setannya beda ya? Siapa yang suka kalau malam-malam, aduh takut keluar kamar sendiri nih, gelap. Aduh ntar kalau ketemu yang mukanya rata sih gimana? Siapa yang ciptain? Siapa yang ciptain? Bilang kiri kanannya, pikiran kita sendiri. Ya enggak? Pikiran kita sendiri yang ciptain. Betul sudah? Enggak ada di Amerika, enggak ada pocong. Betul, adanya cuma di Indonesia. Tapi kenapa ya kok di Indonesia nggak Dracula? Cuma ada di sana, di Inggris. Siapa yang ciptain? Manusianya sendiri. Betul, bilang kiri kanannya, hati-hati sama pikiranmu. Makanya firman Tuhan katakan segala yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Betul, saudara? Ya. Lihat nih, padahal mereka bilang kan, mereka kecil, mereka ketakutan. Mereka lihat dirinya tuh kayak belalang, diinjek maidrat gitu lah ya. Next. Padahal, kalau saudara baca nih Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Waktu mereka masuk tanah Kanaan tuh, tembok Yeriko. Pengintai itu masuk nih sama Tamar nih ya. Tuh. Itu si Tamar itu bilang begini nih saudara nih. Nih di sini nih. Sebab kami, jadi orang di sini udah bilang gini. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Artinya 40 years ago, kengerian atas bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan. Iya gak? Tuh. Dan apa yang kamu kepada kedua? Nah, tuh, baca saudara. Mereka sudah ketakutan. 40 years ago, waktu mereka dengar tentang apa yang Tuhan buat atas bangsa Israel. Saudara percayalah, waktu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, Dia sudah berjalan di depan saudara dan saya. Amin, yang percaya tepuk tangan. Dia Allah yang menerobos. Dia Allah yang berjalan di depan kita. Amin. Cuma kadang-kadang otak kita kagak nyampe. Betul. That's why we have to trust Him. Next gambar berikutnya. Nah ini. Karena seperti apa seseorang berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. Kalau engkau berpikir engkau gak mampu, engkau gak bisa, engkau lemah, engkau miskin, engkau second class, you are what you believe. Sekarang kita mau percaya apa kata keadaan, apa kata keterbatasan, atau mau percaya apa kata Tuhan. Bilang kiri kanannya, kamu yang pilih.
kita yang pilih. Mau percaya kata siapa? Sekalipun mempercayai apa kata Tuhan, saudara. Kadang-kadang too good to be true. But that is our God. A good God. Faithful Father. Loving God. Itu Tuhan kita. Bilang kiri kanan, itu Tuhan gue. Udah kenal belum? Amin. Itu Tuhan kita. Nah, oleh karena itu saya mau bagiin ini supaya kita nggak membatasi Tuhan. Perlu mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Perlu mengerti siapa Tuhan kita and bagaimana Tuhan memandang setiap kita. Karena tanpa mengerti ini, understanding your value in Christ. Karena tanpa mengerti ini, saudara, saya percaya kalau saudara mengerti dan memahami bahwa engkau dikasihi, engkau berharga di hadapan Tuhan, engkau jadi senang bergaul sama Tuhan, ya gak sih? Tapi kalau saudara gak dihargai, gak dianggap, saudara mau bergaul? Gak mau kan? Saudara mau bergaul karena saudara tahu, saudara berharga, you are precious, you are loved, you are blessed. Makanya kita mau bergaul sama Tuhan. Ya, kita lihat ya, understanding your value in Christ. Bahkan saya pernah sampaikan ini di tempatnya Ibu Atin gitu ya. Supaya Natal ini bukan cuma sekedar pohon dan kado. Tapi di akhir tahun ada kekuatan untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Dan iman kita kepada Dia tidak pernah dipermalukan. Amin. Bicara tentang understanding your value in Christ. Apa sih yang dimaksud dengan value atau nilai atau ukuran, saudara? Yang namanya value adalah sesuatu yang dianggap berharga, yang dianggap penting, yang dianggap berguna, saudara ya. Nah, saudara, yang namanya value, nilai itu bisa berbeda-beda buat setiap orang. Misalnya kalau wanita tuh baru beli tas baru, ya, habis dipakai, dielap di rumah gitu kan ya. Masukin sarung, simpen lagi di lemari. Saya punya seorang teman, dia baru beli tas dari Paris. Ya, hujan gerimis, saya kaget loh saudara. Payungnya gak dia pakai di kepala, dia pakai di tas. Saya bilang, lu aneh yang dipayungin tas lu. Kalau gua lah, pala gua pusing minum Panadol murah. Kalau ini kena hujan mahal, mesti kirim balik ke Paris gitu katanya. Saya gini, oh saya bilang gitu. Ya, saudara, bahkan ada ibu-ibu saudara ya, lebih mau kasih tempat duduknya buat tasnya. Padahal yang sebelah udah gini, Bu kosong ya Bu. Tasnya yang duduk sebelahnya. Value itu bisa beda-beda. Betul gak sih saudara? Kalau bapak-bapak mungkin yang dielus jamnya terus, dielap terus jamnya. Atau mungkin motornya atau mobilnya baru dielap terus. Ya, saking berharganya. Saya pernah loh naik mobil seseorang, saudara, bukan mobil baru, saudara. Mobilnya ada kali udah 10 tahun. Semuanya masih diplastikin dalamnya. Saya bilang, hebat banget. Saking berharganya tuh. Jadi yang namanya nilai, value tuh bisa beda-beda buat setiap orang. Ya, tapi saya mau bilang kita mau belajar dari apa kata Tuhan. Amin. Kita lihat ya. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini. Pencuri hanya datang untuk membunuh, mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus bilang tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau pencuri kira-kira mencuri sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai, tidak berguna, atau sesuatu yang berharga, bernilai dan berguna? Berharga. Tadi pagi kita udah belajar. Yang tadi pagi direkam di YouTube ya Bapak Ibu ya? Oh enggak ya? Oke. Saudara, tadi pagi kita belajar betapa Tuhan menjadikan kita tuh luar biasa. Menjadi rekan sekerjanya Allah. Image-nya Tuhan di dunia ini saudara. Ya, saudara, iblis itu
mencuri image-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mencuri nilai keberhargaan kita itu dari diri kita, saudara ya. Oleh karena itu, apa sih yang harus menjadi standar, prinsip, ukuran dari value kita di dalam kekristenan, di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat nih gambarnya berlian-berlian, bilang kiri kanannya biar matanya seger gitu ya. Next, gambar berikutnya dong. Oke, lanjut berikutnya. Nah, apa sih yang harus menjadi standar? Yang harus menjadi standar nggak lain, saudara, harus apa? Firman Tuhan. Dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Bapak Ibu, kita nih hidup di dunia yang terus ngalamin perubahan. Kitab Kejadian bilang begini, selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai tidak berhenti. Siang malam, panas dingin. Artinya perubahan itu adalah bagian dari kehidupan di bumi. Kalau nggak mau ngalamin perubahan, mesti check out dari bumi. Karena selama tinggal di bumi, perubahan itu terus terjadi. Bilang kiri kanannya nggak boleh takut sama perubahan. Amin. Tapi harus siap menghadapi perubahan. Amin. Ya, karena selama kita tinggal di bumi, perubahan itu terus terjadi. Tadi pagi saya bilang ya, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang suka berubah-ubah, ya kan? Nah, saudara lihat ya, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-32, saudara. Itu ada 3 perumpamaan, gambar berikutnya. Nah ini ya. Kita ini semua adalah orang-orang yang terhilang. Ya, dicuri oleh iblis, saudara ya. Makanya kita perlu lahir baru ya, saudara ya. Karena tadinya kita telah bersepakat seperti Adam yang pertama bersepakat sama iblis, saudara. Sekarang kita lahir baru, mati dari Adam yang lama, saudara ya. Lahir baru dibangkitkan dengan Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus. Kita tadinya adalah orang-orang yang terhilang. Tadinya semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang adalah orang berdosa karena Adam. Gak adil dong Bu Tuhan, gitu kan. Masa baby berdosa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat singa, ya baby singa, pernah lihat baby singa? Lucu ya, gemes. Sekalipun baby gemes, dia tetap binatang buas. Tunggu aja waktunya, dia akan menerkam. Manusia walaupun baby lucu, gemes, tetap dia manusia, baby, saudara, tetap dia manusia berdosa. Tungguin aja waktunya. Lihat anak kecil, udah tukang bohong, tukang nyontek. Ada di sini orang tua yang ngajarin anaknya bohong? Gak ada, bisa sendiri. Makanya orang tua harus mengajarkan kebenaran. Betul, saudara? Nah ini, ada 3 perumpamaan. Yang pertama tentang domba yang hilang, dirham atau koin yang hilang. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Domba yang hilang tuh kita, saudara. Firman Tuhan katakan dia tinggalkan yang 99, dia cari 1 yang terhilang. Karena sekalipun saudara dan saya adalah orang-orang yang terhilang. Seberapapun engkau telah nyasar, seberapa jauh pun engkau telah nyasar, seberapa jauh pun engkau telah pergi dan menghilang atau terhilang. Kata Tuhan, engkau tetap milikku. Tuhan mencari saudara dan saya. Agama adalah usaha manusia untuk bisa ke surga. Tetapi kekristenan adalah usaha Tuhan sendiri supaya saudara dan saya kembali ke surga bersama-sama dengan Dia. Makanya waktu Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelahnya bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Betul? Inisiatif Tuhan sendiri. Ya, bilang kiri kanannya, kamu milik Tuhan. Amin. Kita milik Tuhan, Tuhan cari kita. Yang kedua, dirham yang hilang. Ini bicara apa? Nilai. Hidupmu tidak, nilaimu tidak ditentukan apa kata saldomu. Hidupmu tidak ditentukan apa yang engkau pakai. Tapi hidupmu ditentukan apa kata Tuhan.
Hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang atau apa kata keadaan. Tapi nilaimu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Nih, saya umpamakan ini misalnya uang $100 ya. Saya lecek-lecekin, saya injek-injek. Nanti saya buang ke got basah, bau. Saya taruh di meja depan. Ada yang mau ngambil gak? Kenapa? Sekalipun lecek, jorok, basah, bau. Nilainya tidak berubah. Bilang kiri kanannya itu elu. Di hadapan Tuhan. Amin. Nilaimu tidak ditentukan oleh perbuatanmu. Nilaimu ditentukan oleh apa yang Yesus buat untuk dirimu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Itu saudara dan saya. Yang ketiga, anak yang hilang identitas. Waktu dia ingat siapa bapaknya. Dia ada di kandang babi. Mau makan ampas babi. Adat istiadat orang Yahudi, babi itu najis. Kotor. Segitu najisnya loh. Tapi waktu dia ingat siapa bapaknya. Dia balik pulang. Jauh-jauh bapaknya sambut dia. Artinya saudara, seberapapun kau telah jatuh, identitasmu adalah anak. Engkau menjadi anak sekali lagi, bukan apa yang kau buat. Engkau menjadi anak oleh karena apa yang Yesus buat dalam hidup. Saya kesaksian sedikit saudara ya. Suami saya gembala tapi juga tukang bakmi saudara ya. Satu waktu di salah satu outlet bakmi itu seperti biasa kalau jam makan siang karena di daerah perkantoran tuh rame saudara ya. Jadi saya lagi gak ada pelayanan, saya ada di situ. Saya lihat rame, saya bilang sama suami saya sama anak saya, mama bisa bantuin apa? Anak saya suka gangguin saya. Kenapa mama lagi gak ada pelayanan? Enggak ya mama bantuin aja, saya bilang gitu. Udah lama gak usah, nanti malah repot. Enggak mama mau bantuin, saya bilang. Yakin nih mama mau bantuin. Mama di pojok aja doa bahasa roh katanya ya. Biar ini cepat berlalu gitu kata anak saya. Saya bilang enggak, mama beneran mau bantuin. Anak saya bilang ini, ya udah kalau beneran mau bantuin sembari ketawa-ketawa gitu ya. Anak saya bilang, tuh mah cuci piring, gak keburu soalnya. Sama buang sampah, mama kerjain aja itu gitu ya. Saudara saya gak tunggu lama-lama, saya ambil apron. Saya mulai buang sampah, saya mulai cuci piring saudara. Suami saya bilang gini, bentar lagi hujan geledek katanya. Ada ibu pendeta Yolanda Vergina cuci piring mau buang sampah di rumah dia kagak pernah gitu kata suami saya ya. Saya cuma ketawa saudara ya. Itu pegawai, bu sorry ya jadi ibu yang ya gak apa-apa udah cepetan. Bu sorry udah cepet gak apa-apa. Selesai udah biasa jam makan siang udah reda saudara ya. Saya udah selesai saya ke depan suami saya bilang ini olah lu hebat sih nyengir terus sembari cuci piring katanya sembari buang sampah. Tapi saya dapat hikmat loh saudara. Ini sekalipun saya cuci piring dan buang sampah. Saya tahu siapa saya. Saya the owner of that restaurant. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Hidupmu tidak ditentukan oleh musim kehidupan yang sedang kau lewati. Hidupmu tidak ditentukan apa yang kau pakai. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu adalah apa kata Tuhan. Tuhan bilang engkau milikku. You are precious. And you are my son and daughter. Yang percaya tepuk tangan buat. Amin. Saudara. Next, gambar berikutnya. The lost treasure. Harta yang terpendam, mutiara yang terhilang. Dulu saya pikir ayat ini tuh bicara tentang kita. Kalau mau ikut Tuhan tuh harus berani tinggalkan semuanya. Wah, kayaknya kita tuh kuat, hebat banget. Gue tinggalin semuanya untuk Tuhan. Wah, keren kan ya. Untuk mendapatkan kerajaan Allah. Kebalik. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh kan Tuhan Yesus bilang ya sama anak muda yang kaya raya. Ingat kalau mau ikut aku jual semuanya ikut aku gitu kan. Saya pikir ini kita. Saudara kalau kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan udah lebih dulu lakuin untuk kita. Ya enggak?
Kita bisa memberkati karena Tuhan memberkati kita. Kalau enggak gimana bisa jadi berkat? Kita melayani karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Iya gak? Kalau kita mau hidup benar karena kita tahu Tuhan tuh sayang sama kita. Dan dia tidak merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Jadi ketaatan kita bukan karena ketakutan. Ketaatan kita karena kita percaya dan respect that Tuhan adalah Bapa yang baik. Yang gak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Saudara, Christianity bukan apa yang dapat kita buat untuk Tuhan. Christianity bicara tentang apa? How we respond the love of God. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudara nih lihat nih. Hal kerajaan Allah sumpama ada harta yang terpendam. Ditemukan orang. Dia balik, dia jual semuanya untuk membeli tanah itu. Tanah ini bicara bumi ya. Saudara dan saya adalah the lost treasure. Yesus yang adalah Tuhan. Dia kaya, rela jadi miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Dia yang adalah Tuhan turun ke dunia jadi sama dengan manusia. To get you and I. Amin. Saudara dan saya adalah harta yang terpendam itu. Saudara dan saya adalah mutiara yang terhilang itu. Tuhan sudah menemukan kita. Bilang kiri kanannya, jangan lu ngilang. Amin. Tuhan sudah menemukan kita. Nah, saudara, understanding your value. Nih, ini apa kata firman ya. Oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya ngerti ini ayat tentang Tuhan Yesus, tapi ayat ini juga bicara tentang kita karena Kristus hidup di dalam kita. Tapi saya sempat ngomong gini sama Tuhan tentang yang ini, kok dikasihnya manusia? Kok nggak dikasih harta benda, emas, perak, duit yang banyak dong Tuhan? Kenapa gantinya manusia? Gambar berikutnya dulu yuk, baru ntar balik ke sini lagi. Nah ini, ayo asik kan lihat dolar ya. Ternyata saudara dalam kitab Lukas ada tertulis. Mamon atau uang adalah perkara hal paling kecil dalam kerajaan Allah. Sementara di dunia duit gede. Orang tua sama anak bisa berantem gara-gara duit. Suami istri bisa cerai gara-gara duit. Teman sepelayanan bisa berantem gara-gara duit. Ya kan kita butuh duit, Bu. Karena di dunia ini duit gede. Tapi dalam kerajaan Allah, duit itu adalah perkara kecil. Makanya Tuhan bilang begini, saudara ya. Kalau kamu dapat aku percaya dengan perkara kecil, aku dapat tambah-tambahkan kepadamu perkara yang lebih besar. Kalau urusan duit aja sama Tuhan kopet, urusan duit aja sama Tuhan gak bisa percaya, urusan duit aja sama Tuhan hitung-hitungan, kata Tuhan, ya lalu yang kecil begini aja lu gak bisa percaya sama gua. Gitu loh. Kata Tuhan, gimana aku mau percayakan harta yang sesungguhnya? Apa itu harta yang sesungguhnya? Jiwa. Because manusia precious in his eyes. Amin. Tuh, balik ke yang tadi. Sakaria 2 ayat 8b. Sebab siapa menjamah kamu menjamah biji matanya. Saudara, kita tuh kayak biji matanya Tuhan. Saya belum punya cucu, siapa di sini udah punya cucu? Katanya beda ya Bu, punya anak sama punya cucu sayang gitu. Sekalipun ibu sayang sama cucu gini, oma boleh gak mainin biji matanya gitu kan. Pasti omanya bilang, emang gak ada mainan lain apa? Tuh saudara, dia menjagai kita seperti biji matanya. Artinya, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita gak pernah terlepas. Amin. Karena berharga, saudara. Lanjut ya, ini saya ketawa waktu baca ini. Tuhan punya tato. Saudara, ini bahasa aslinya diukir. Jadi tato tuh kenapa susah dihilangin. Kalau zaman sekarang tuh kan ada laser, itu aja mesti dihapus berkali-kali katanya, gak bisa langsung hilang. Karena tuh diukir gini loh,
dilukain. Seperti kayu yang diukir, kan susah dihilangin, dihapus gitu ya. Diukir. Saudara, zaman dulu tuh yang namanya tato itu adalah adat istiadat untuk mengingat, to remember, makanya ditato di badannya. Saya ingat ada satu bapak ya, Bu, ibu ngomong itu, saya di sini ada pacar pertama saya, Ling. Pacar keduanya, Susi. Puji Tuhan dia berhenti sampai pacar keduanya. Kalau enggak badannya penuh dengan nama-nama wanita gitu kan ya. Karena setiap pacar Tuhan bilang jangan ngukir. Betul. Tapi Tuhan dia ukir saudara dan saya. You always remember. Tuhan selalu ingat engkau. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Engkau diukir di telapak tangannya. Mazmur 139, next. Ini, saya suka banget ini. Dari begini, sampai begini. Ayat ini, sejak engkau dalam kandungan ibu. Dia yang menenun, menjadikan kita. Ini bahasa Inggrisnya, you are fearfully and wonderfully made. Artinya, you are God's masterpiece. You are the best creations of all creations. Itu saudara dan saya. Fearfully and wonderfully made. Sampai di sini. Tuh. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, ada banyak orang tua termasuk papi saya. Pengen mati. Kenapa Pi mau mati? Udah gak ada gunanya. Udah gak berharga. Kata siapa? Alkitab bilang, engkau berharga. Sampai sini pun Tuhan bilang, engkau berharga. Orang tua di tempat ini jangan putus pengharapan. Selagi masih ada nafas, engkau masih berguna di dunia ini. Doain cucumu. Doain anak menantumu. Doain. Amin. Engkau berguna. You are precious. Engkau tidak berubah nilaimu di hadapan Tuhan. Next, gambar berikutnya. Nih tadi terjemahan bahasa Ibrani. Nah ini yang tadi. Yang Mazmur 116 berharga di mata Tuhan. Kata berharga di sini. Yakar. Ini ternyata ditemukan saudara. Next gambar berikutnya. Di Amsal 3 ayat 15. Kata yang sama. Yakar. More precious than diamonds. Lebih berharga. Apapun yang kau ingini di dunia ini. Tidak ada yang dapat menyamainya. LM kek. Diamond 20 karat kek. Firman Tuhan bilang ini. Enggak ada yang dapat menyamainya. You are more precious than all of that. Engkau lebih berharga dari semua itu. Artinya precious, valuable, rare. Dia, itu saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu memahami, menyadari value kita? Supaya hidup kita jangan jadi sama dengan dunia. Boleh bilang kiri kanannya jangan hidup murahan ya. Amin. Jangan hidup murahan, ya habis kepepet bu, tetap aja lu gak murahan. Amin. Kenapa? Karena kita berharga. Supaya tidak jadi sama dengan dunia ya, dan berani berjalan di dalam identitas kita di dalam Tuhan. Lanjut dulu, bagaimana menghidupi nilai value kerajaan di dalam hidup kita. Nah ini ayat tadi ya, tipu muslihat iblis tuh. Ya Tuhan bilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis bilang jika engkau anak Allah, dikasihi sama berkenannya kagak disebut. Kita tuh gak biasa-biasa loh. Kita dikasihi dan dikenan Tuhan. Kalau engkau melayani bukan untuk dikasihi Tuhan. Kalau engkau datang ke gereja bukan untuk supaya engkau dikenan Tuhan. Engkau melayani, engkau ke gereja karena engkau sudah dikasihi dan dikenan Tuhan. Amin. Masa sih Bu saya
Dapat favornya Tuhan. Iya, orang lu dapat Yesus. Amin. Itu adalah bukti God's favor in your life. Dia berikan anaknya ganti saudara dan saya mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Saudara dan saya tidak mengalami hukuman itu. Amin. Ya, Yesus pikul salib supaya saudara enggak pikul salib yang Yesus pikul. Gitu maksudnya. Bu, bukannya jadi orang Kristen harus pikul salib. Iya, pikul salib. Dunia bilang ini bego, ikut Tuhan bego. Pikul tuh salib. Maksudnya pikul karya salib yang Yesus sudah selesaikan buat saudara dan saya. Dokter bilang lu gak bakalan sembuh, hidup lu 3 bulan lagi. Enggak, oleh bilur darah Yesus saya sudah sembuh. Itu pikul salib di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun dunia tertawain kita. Sekalipun dunia bilang too good to be true. Saudara bilang yes, I have a good God. Amin. Amin saudara. Ya, bersepakat, balik lagi ke tadi pagi nih. Alkitab sebagai cermin rohani. Siapa yang datang ke tempat ini belum ngaca? Siapa yang udah ngaca berkali-kali? Saudara, apapun keadaan kita, bilang kiri kanannya, sering-sering ngaca pakai Alkitab. Karena hidupmu apa kata Tuhan. Amin. Ya, saudara ya. Membangun hidup kita dengan nilai kerajaan. Punya spiritually minded. Jadi gak usah malu. Kalau orang bilang ini rohani banget lu. Ya iya. Betul. Kita harus spiritually minded saudara. Punya pikiran yang rohani. Nah yang terakhir ya ini. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Makanya firman Tuhan ada berkata begini saudara. Jangan suka duduk-duduk sama pencemooh. Sama orang yang tukang ngomongin orang. Tuh, kalau firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Itu artinya bukan gini, oh kita kelas berantem, oh gak apa-apa biar kita tambah tajam. Bukan itu artinya. Artinya tuh gini loh saudara. Waktu kita ada fellowship, waktu kita bergereja sama-sama ngumpul, duduk bareng, saling ngobrol. Yang satu ada hikmat, yang satu ada mazmur, yang satu ada firman Tuhan. Itu mempertajam cara pandang kita about siapa Tuhan kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Makanya Tuhan bilang jangan duduk-duduk sama pencemooh. Kenapa? Nanti isinya sampah semua. Yang ada bukan ngelihat Tuhan, yang si ini kok kejelekannya ini ya, yang ini begini, yang gitu. Bilang kiri kanan, kayak gue kenal tuh orang. Ya, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Saudara, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya menerima kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Enggak kalah sama tipu muslihat iblis. Amin. Yang paling penting bilang kiri kanannya, enggak hidup murahan. Yaitu apa? Sama dengan dunia. Kenapa? Karena saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Biarlah pemahaman ini, kebenaran ini boleh memampukan saudara dan saya untuk mempercayai Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti bertindak untuk saya. Because I am so precious. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri.